wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Aris Susanti, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Tulungagung. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah saya sebagai syarat pembelajaran di LMS, yaitu pengambilan keputusan-keputusan dengan nilai kebajikan-kebajikan sebagai seorang pemimpin. Mari ikut saya dalam wawancara dengan kepala sekolah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Yosi. Selamat siang. Mohon maaf Pak Yosi, kedatangan saya kemari ingin mewawancarai Pak Yosi selaku kepala sekolah di Jurusan 3, yang mana wawancara ini berhubungan dengan pembelajaran saya sebagai calon guru penggerak, yaitu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin dengan nilai-nilai kebajikan. Langsung saja Pak Yosi, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kesukaan moral yang ada di sekolah kita ini? Ya, sebelumnya yang jelas untuk kasus dilema etika itu di setiap SD itu pasti ada ya, Bu. Iya. Ya, tergantung jenisnya. Ya, khususnya untuk di SD N3 ini kita pernah mengalami dilema etika terkait dengan kemampuan anak dalam menerima pelajaran, yaitu anak itu waktu menerima pelajaran itu dia itu tidak mudah mengerti seperti teman-temannya. Itu dikarenakan karena kemampuan IQ-nya itu kurang atau sangat rendah atau di bawah normal kategori 2. Seperti itu pernah kita alami seperti itu. Oh ya, itu yang tahun yang lalu ya Pak Yosi ya? Yang kelas 6 tahun yang namanya Ice itu tersebut ya? Iya, itu namanya itu memang seperti itu anaknya. Akhirnya ya dari situ kita mengambil langkah-langkah yang terkait yang menjadi dilema bagi SD ini, yang intinya anak itu bisa ikut ujian nasional. Iya. Selama ini bagaimana Bapak Yosi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah terkait dengan kasus yang Bapak Yosi sampaikan kepada saya, yang mana yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, pada kasus anak yang memiliki IQ yang sangat rendah kategori 2 ini saya menjalankan pengambilan keputusan memang sangat sulit, yaitu ketika ujian kelulusan berlangsung anak tersebut tidak dapat mengerjakan, apalagi membaca saja sangat kesulitan. Jadi awalnya dulu itu anak itu memang dari pendaftaran sekolah itu dari pihak panitia itu sudah melakukan musyawarah itu untuk tidak menerima anak itu di SD ini. Karena apa? Anaknya memang dari tingkat kemampuan IQ-nya itu sangat rendah. Nanti takutnya itu anak itu akan istilahnya mengganggu teman-teman lainnya. Yang dulunya itu dari teman-teman guru juga memberitakan pada orang tua sebaiknya anak itu disekolahkan di SLB. Tapi yang menjadi dilema saat itu karena orang tuanya itu ya ekonominya itu sangat miskin sekali, dan untuk mengantar anaknya ke sekolah itu jarak tempuhnya juga sangat jauh. Yang jelas kita sebagai panitia penerima itu ya dengan sangat berat mengambil keputusan, kita tetap menerima anak itu di SD sini. Berarti dengan rasa kasihan ya Pak Yosi ya? Dengan rasa kasihan orang tuanya dan keadaan orang tua. Sekolah
sekolahnya jauh. Nah, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa yang biasa Pak Yosi lakukan selama ini agar kasus tersebut dapat terselesaikan? Langkah-langkah yang saya lakukan yang jelas untuk khususnya untuk anak yang mempunyai IQ rendah itu dalam keseharian misalnya, itu yang jelas anak itu dikhususkan juga dalam memberikan pelajaran atau memberikan materi-materi lainnya, itu jauh perhatiannya itu lebih diperbanyak ke anak itu. Yang jelas untuk teman-teman lainnya itu juga diberi pengertian bagaimana jangan sampai ada kecemburuan di antara temannya, seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak Yosi anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus Ica ini ketika ujian kelulusan sekolah? Dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, saya mengedepankan suatu keadaan yang nyata dan saya anggap nilai kebenarannya. Jika kasus tersebut tidak dapat masuk pada nilai kebenaran, maka dalam menyelesaikan permasalahan tersebut saya akan melihat berdasarkan sisi kemanusiaannya. Berarti kasus pada itu ini yaitu sisi kemanusiaan yang dikedepankan ya Pak? Iya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan ini yang telah Bapak lakukan, tantangannya seperti apa? Yang jelas pasti ada tantangan Bu ini. Ya, tantangan yang utamanya itu di lingkup kelas anak itu sendiri. Yang jelas tadi pernah saya ungkapkan ya, yang jelas ada rasa kecemburuan, itu yang utama. Dari rasa kecemburuan itu pasti akan menular ke lingkungan keluarga anak-anak itu. Pasti semuanya bercerita ke orang tua, ini Bu, ini Pak, anak teman saya ini sama bapak ibu guru itu selalu diistimewakan. Itu pasti terjadi. Ya, dari situ yang jelas kita ya tadi sering berkomunikasi dengan anak maupun orang tua, jadi kita memberi pengertian supaya semuanya itu tidak terjadi kecemburuan di anak-anak tersebut. Apakah Pak Yosi memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, sehingga bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Yosi lakukan? Yang jelas untuk menyelesaikan permasalahan ini saya tidak bisa mengambil keputusan itu secara pribadi. Kita tetap mengadakan musyawarah terutama dengan para guru-guru, bagaimana nanti kita mengambil keputusan yang tidak menimbulkan istilahnya pro kontra di lingkungan sekolah. Selain itu kita juga mengadakan rapat dengan wali murid terkait dengan itu, sehingga dari wali murid itu bisa mengerti dari penjelasan-penjelasan yang kita sampaikan tentang etika dilema etika yang ada di kelas tersebut. Seperti itu. Berarti dengan mengumpulkan wali murid dan memberi pengertian bahwa kasus Iza itu adalah kasus yang mana berbeda dengan anak-anak yang lain, seperti itu ya Pak? Ya, seperti itu. Sehingga mendapatkan perlakuan khusus. Nah, Pak Yosi, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Yosi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika yaitu yang dialami oleh Ica? Yang membantu dalam menyelesaikan kasus dilema etika ya terkait anak kelas 6 bernama Ica itu yang jelas yang membantu pasti gurunya kelas 6. Selain itu juga dari guru kelas 6 itu juga meminta petunjuk dari rekan-rekan semuanya bagaimana cara menyelesaikan tentang kemampuan anak yang mempunyai IQ sangat rendah itu. Selain itu juga kita melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, juga wali murid, bagaimana bisa mereka semua itu menerima keputusan anak yang berkebutuhan khusus itu dibantu dalam mengerjakan ujian yang penting
anak itu bisa lulus karena kasihan. Seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Yosi petik nih dari pengalaman tentang ujian kelulusan yang dialami oleh Ica bahwa anak tersebut kebutuhan khusus mengalami dilema etika. Nah, pembelajaran apa yang Pak Yosi petik? Dari semua dilema etika itu yang jelas kita sebagai pemimpin di sekolah atau kepala sekolah, kita harus mengambil keputusan yang tepat walaupun dengan konsekuensi yang tinggi tanpa menimbulkan pro kontra di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Seperti itu. Terima kasih Pak Yosi atas waktunya, dan ternyata wawancara hari ini telah membuktikan bahwa apa yang Pak Yosi telah ambil untuk mengambil keputusan pada kasus ini sesuai dengan apa yang saya pelajari. Saya juga ucapkan terima kasih kembali pada Bu Heni. Semoga dari pengalaman-pengalaman yang baru yang kita peroleh dari pembelajaran-pembelajaran yang baru yang Bu Heni pelajari bisa bermanfaat khususnya bagi SD kita ini. Semoga saja kedepannya jika ada dilema etika yang lain itu bisa kita untuk mudah sekali menyelesaikan permasalahan seperti itu. Semoga saja Bu Heni dalam mengikuti program guru penggerak ini bisa menularkan pengetahuan-pengetahuan atau ilmu-ilmu kepada teman-teman semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Yosi. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Arysusanti, CGP Angkatan 7 kelas 212. Saya di sini akan mewawancarai dari Kepala Sekolah SDN Ihsan 2 untuk melaksanakan tugas dari LMS, yaitu modul 3.1 pengambilan keputusan nilai kebajikan seorang pemimpin. Mari ikuti saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepundi Bu kabare? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Kedatangan saya kemari ingin melaksanakan wawancara kepada panjenengan untuk melaksanakan tugas sebagai guru penggerak. Mohon bantuannya. Monggo enten. Dinarak dulu. Ibu Heni, saya minta waktunya sebentar. Mohon maaf sebelumnya. Iya, iya. Saya mengikuti calon guru penggerak ini pada modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan berdasarkan seorang pemimpin. Nah, karena Bu Heni sebagai kepala sekolah dari SDN Ihsan 2 ini, saya ingin mewawancarai panjenengan dengan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan dilema etika maupun rujukan moral. Oke Ibu, Ya. selama menjabat sebagai kepala sekolah ini, apakah Bu Heni pernah mendapatkan sebuah kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Pernah Mbak, cuma kasus yang biasa saja. Oh iya. Kira-kira kasus yang seperti apa Bu Heni? Masalah kedisiplinan, terutama tentang kehadiran anak. Biasanya kan ada yang datangnya terlambat gitu. Untuk mengatasi hal tersebut, kira-kira apa yang Bu Heni lakukan untuk menjalankan keputusan Bu Heni sebagai kepala sekolah? Anak kita panggil, kemudian kita beri arahan yang intinya supaya tidak diulangi lagi keterlambatan masuk di sekolah. Berarti ini anaknya tidak
dipanggil, apa sebelumnya tidak ada konsekuensi atau suatu sanksi bahwa anak terlambat harus diberi sanksi atau apa seperti itu Bu ini? Sebenarnya ada peraturan seperti itu, tapi untuk sementara kita beri arahan dulu. Nanti kalau anaknya mengulang lagi, ya nanti ada hukuman, sanksi atau hukuman. Oh, berarti ketika anak masih melakukan pelanggaran satu kali dua Iya. kali masih ada toleransi. Ya betul. Terus bagaimana dengan murid yang lain? Kenapa kok Bu ini tidak langsung memberikan sanksi padahal itu kan sudah menjadi kesepakatan seperti itu? Karena kita Mbak, intinya masih ada rasa apa ya intinya? Ya betul, kasihan dulu pada anak. Mungkin alasannya karena jauh perjalanannya, kami memaklumi begitu. Ya, itulah mungkin yang buat Bu ini dilema ya Bu ya. Iya, Di betul. sisi lain murid lain menyoroti enak sekali si A kenapa datang terlambat tidak diberi sanksi seperti itu Bu ya. Nah, kira-kira apa yang Bu Heni berikan kepada anak-anak yang merasa seperti itu, pengertian seperti itu? Ya anak-anak kita beri pandangan bahwa kita harus intinya memaklumi untuk sementara waktu, karena kondisilah yang menyebabkan teman kalian terlambat masuk sekolah gitu. Berarti dilema etika yang Bu Heni alami yaitu mengenai kebenaran dengan rasa bersih kasihan seperti ini gitu. Ya benar Bu, sebenarnya hal itu kan sudah biasa kita alami. Ya, Hanya saja kan anak-anak yang lainnya masih terpaku pada suatu aturan sehingga mereka merasa kesenjangan sosial. betul. Nah, oh iya Bu ini, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi sebuah tantangan Bu ini dalam pengambilan keputusan sehingga anak tersebut tidak diberi sanksi? Begini, karena banyak wali murid yang intinya mengkritik kepada anak yang terlambat sekolah tadi. Kenapa kok tidak diberi sanksi atau diberi hukuman? Nah, kami mengadakan yang artinya undangan untuk wali murid, kita jelaskan bahwa sebenarnya anak yang terlambat sekolah tadi dikarenakan karena keadaan. Contohnya karena perjalanan yang jauh, kemudian untuk transport atau kendaraannya tidak punya gitu. Berarti anak tersebut mungkin tergolong kurang mampu ya Bu? Ya betul. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu atau tata cara dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tidak ada Mbak selama ini. Ya nanti kalau ada yang namanya kasus ya kita langsung diselesaikan hari itu juga. Iya, itu adalah hal yang paling terbaik ya Bu ya, daripada menunda-nunda Iya. sebuah masalah. Iya betul, nanti menambah lagi Iya, masalah. iya betul sekali. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Heni dalam pengambilan keputusan terhadap kasus tersebut? Ada, kami di sini mengutamakan kerukunan. Jadi kalau ada apa-apa kita musyawarahkan dulu. Kemudian mencapai kata sepakat lalu kita jalankan, kita laksanakan. Gitu. Bagus Bu Heni. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang telah Bu Heni petik dengan teman sejawat lainnya mengenai kasus tersebut? Bahwa sebenarnya kasus ini ya kita selesaikan sesegera mungkin sehingga dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran akan lebih lancar dan lebih sukses lagi. Oh ya, terima kasih Bu Heni. Sama-sama. Jawaban dari Bu ini sangat membantu saya dalam menjawab LMS yaitu tugas saya pada calon guru penggerak. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama, mudah-mudahan sukses, lancar.